Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rizal Effendi, NIM 170212605520, ingin mempresentasikan bab 7 dari buku Linguistik Bandingan Historis dengan judul Metode Pengelompokan. Nah, langsung saja. Yang pertama ada pendahuluan. Pada abad 19, sudah muncul dua teori yang terkenal untuk mengadakan pengelompokan bahasa. Dua teori tersebut adalah yang pertama, teori batang pohon dari A. Schleicher, dan yang kedua adalah teori gelombang dari J. Smith. Usaha untuk mengadakan pengelompokan bahasa adalah salah satu tujuan lain dari linguistik historis, sehingga bukan hanya diketahui bahwa antara bahasa-bahasa tertentu terdapat tali kekerabatan, tetapi juga dapat diketahui lebih lanjut bagaimana tingkat kekerabatan antara bahasa-bahasa itu. Nah, selanjutnya yang kedua ada teori-teori pengelompokan. Jadi, sebelum kita mengenal metode-metode pengelompokan, seharusnya kita juga lebih tahu apa aja teori-teori pengelompokan. Teori yang pertama adalah Stambaum teori. Teori ini dikemukakan oleh August Schleicher. Teori ini mengikuti prinsip silsilah keturunan. Karena apa? Karena August Schleicher sendiri adalah seorang biolog yang dipengaruhi oleh teori Darwin. Sebab itu, model Stambaum yang disusunnya itu mengikuti pula prinsip silsilah keturunan. Ia mengemukakan suatu pandangan yang jelas tentang bahasa-bahasa, mulai dari bahasa proto yang berkembang menjadi cabang-cabang bahasa, serta pengembangan selanjutnya dari cabang-cabang utama sampai ke cabang-cabang yang lebih kecil, yang tetap memperlihatkan hubungan baik dalam waktu maupun ruang. Dasar dari teori Stambaum adalah korespondensi fonemis. Dari korespondensi fonemis, beberapa bahasa kerabat dapat diadakan rekonstruksi untuk mendapatkan suatu fonem proto. Lebih jauh sudah ditegaskan pula bahwa hasil dari semua rekonstruksi tersebut dapat ditetapkan pula suatu bahasa proto. Schleicher juga mengajukan konsepsi yang disebut pencabangan dua. Setiap bahasa, menurut Schleicher, secara sekonyong-konyong dan serempak menghasilkan dua cabang baru. Setelah kedua cabang itu berpisah, Schleicher tidak mempersoalkan lebih lanjut bagaimana nasib kedua bahasa itu, apakah masih ada kontak atau tidak. Berikut adalah salah satu contoh pencabangan dua yang diterapkan dalam bahasa Indo-Eropa. Bisa dilihat pada gambar dalam video ini. Teori Stambaum yang dikemukakan oleh August Schleicher ini juga memiliki kekurangan. Kekurangan-kekurangan dari teori ini adalah yang pertama, penggunaan istilah Stambaum mengandung bahaya karena bahasa disamakan dengan organisme biologis. Kekurangan yang lainnya dalam teori Schleicher ini adalah konsep tentang perubahan dalam bahasa itu sendiri. Kemudian kekurangan yang lain adalah bahwa tiap cabang hanya boleh menurunkan dua cabang baru dan pencabangan itu terjadi secara tiba-tiba. Pencabangan suatu bahasa proto bukan hanya menjadi dua cabang yang baru, tetapi bisa lebih dari dua, malahan bisa hanya satu bahasa pantulannya. Bahkan secara potensial, suatu bahasa dapat punah sama sekali tanpa menurunkan suatu bahasa baru. Terdapat peluang bahwa sebuah bahasa proto bercabang menjadi tiga bahasa atau lebih karena faktor-faktor tertentu. Faktor-faktor tersebut adalah yang pertama, terjadinya bencana yang dahsyat atau peperangan. Yang kedua, penduduk suatu wilayah menuturkan bahasa yang sama. Yang ketiga, tercerai-berai ketika daerah yang berlainan. Dan yang keempat, tidak ada komunikasi selanjutnya. Teori yang kedua adalah teori gelombang. Teori ini mengatakan bahwa bahasa-bahasa dipergunakan secara berantai dalam suatu wilayah tertentu dan dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu tempat tertentu. Perubahan-perubahan ini menyebar ke semua arah, seperti halnya gelombang pada sebuah kolam yang disebabkan oleh barang yang dijatuhkan ke dalam kolam itu. Perubahan-perubahan linguis dapat tersebar seperti gelombang pada suatu wilayah bahasa, dan tiap perubahan dapat meliputi suatu wilayah yang tidak tumpang tindih dengan wilayah perubahan terdahulu. Hasil dari gelombang-gelombang yang berurutan itu adalah jaringan-jaringan isoklos. Seperti inilah gambaran jaringan-jaringan isoklos tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan J. Smith, semakin banyak diketemukan data yang menunjukkan eratnya kekerabatan, semakin bertambah pula data-data yang menunjukkan diagram yang lain. Nah, coba diperhatikan gambar dalam video ini.
Gambar di atas merupakan contoh terapan dalam teori gelombang ini. Walaupun bahasa-bahasa itu sudah berpisah, masih terdapat kontak satu sama lain, khususnya bagi bahasa kerabat yang berdekatan. Dengan ini, kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam teori Stambaum coba diatasi dengan teori gelombang ini. Selanjutnya yang ketiga. Nah, sekarang kita masuk dalam metode-metode pengelompokan bahasa kerabat. Metode yang pertama adalah metode pemeriksaan. Dalam mengadakan pengelompokan bahasa-bahasa dengan menggunakan metode ini, si pengamat hanya mengadakan peninjauan sepintas lalu mengenai persamaan dan perbedaan antara bahasa-bahasa yang dibandingkan itu. Seperti contoh di bawah ini, bahasa Melayu, dua, tadi, anjing. Sunda juga dua, tadi, dan anjing. Tetapi dalam bahasa Jawa, dua itu loro, tadi itu mau, dan anjing itu asu. Nah, dari contoh tersebut dapat kita amati dan dapat kita tentukan bahwa bahasa Melayu lebih dekat dengan bahasa Sunda, sedangkan bahasa Jawa lebih jauh hubungannya. Metode ini kadang-kadang berhasil, tetapi kadang-kadang juga gagal, tergantung dari materi yang dipergunakan. Semakin banyak data yang dimasukkan dalam pemeriksaan ini, tentu semakin dapat diandalkan hasilnya. Penerapan anggota kelompok bukan semata-mata berdasarkan bentuk yang identik, tetapi juga melihat kemiripan-kemiripan yang ada, yang dapat dijelaskan melalui korespondensi fonemis dan bermacam-macam perubahan bunyi atau korespondensi morfemis. Pengelompokan atau subgrouping sangat penting dilihat dari sudut sejarah perpindahan bangsa-bangsa dengan mengadakan perbandingan fonologis dan kemudian dengan merekonstruksinya kepada suatu bahasa purba dapat ditetapkan di mana asal-usul suatu bahasa proto atau di mana pusat penyebaran suatu bahasa proto. Dan dengan menjelaskan subgrouping, dapat pula diadakan hipotesa mengenai transmigrasi bangsa-bangsa, sekurang-kurangnya mengenai gerak penyebaran bahasa atau biasa dikenal migrasi bahasa pada zaman lampau. Metode pemeriksaan sepintas, walaupun tak memuaskan, dapat dipakai sebagai langkah permulaan. Kata-kata yang dipakai dalam pemeriksaan sepintas itu dapat diperluas ke atas dan ke bawah, sehingga kita akan sampai kepada suatu tata tingkat bahasa berdasarkan tingkat hubungannya satu sama lain. Metode yang kedua adalah metode kosakata dasar. Dalam metode ini, kosakata yang dipergunakan adalah kosakata yang dianggap menjadi syarat mati hidupnya sebuah bahasa. Kosakata yang dimiliki sebuah bahasa sejak awal perkembangannya. Pemendaharaan kata dalam suatu bahasa dapat dibedakan dalam dua kelompok besar, yaitu yang pertama adalah kata-kata yang tidak gampang berubah. Semua kata ini dimasukkan dalam kelompok yang disebut kosakata dasar. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah kata-kata mengenai anggota tubuh, kata-kata ganti, kata-kata yang menyatakan perasaan, kata-kata yang bertalian dengan cuaca dan alam, kata-kata bilangan, dan kata-kata yang berhubungan dengan perlengkapan rumah tangga yang dianggap ada sejak permulaan. Kelompok yang kedua adalah kata-kata yang mudah berubah. Kata-kata ini disebut kata-kata budaya, cultural words, seperti contohnya kata-kata yang dipinjamkan kepada dan dari kebudayaan lain. Kata-kata yang mudah mengalami difusi sebab itu gampang pula mengalami perubahan. Nah, dari dua kelompok besar kosakata tersebut, kata yang dipergunakan dalam pengelompokan dengan metode ini adalah pembendaraan kata dasar, karena kata-kata itu dianggap sebagai warisan bersama dari bahasa proto. Kata-kata ini juga dapat mengalami perubahan, namun perubahan itu sangatlah lamban. Dengan menyusun sebuah daftar dari kosakata dasar tersebut, peneliti mengumpulkan data-data dari bahasa-bahasa yang akan diperbandingkan dengan mempergunakan prinsip-prinsip korespondensi fonemis dan memperhatikan pula perubahan-perubahan yang terjadi, maka dapat ditetapkan kata-kata mana dari daftar itu dapat dianggap sebagai kata kerabat. Dengan menghitung jumlah kesamaan antara bahasa-bahasa yang diperbandingkan, dapat disusun kelompok-kelompok bahasa kerabat. Sekarang kita sudah sampai pada metode pengelompokan yang terakhir, yaitu metode inovasi.
Metode inovasi dikembangkan sebagai metode pelengkap dari metode-metode sebelumnya. Metode ini bertolak dari suatu asumsi bahwa pada suatu waktu, karena suatu alasan atau karena sebab-sebab tertentu, suatu bahasa kerabat memperbaharui satu atau lebih kosakata dasarnya. Pembaharuan ini terjadi bukan karena pinjaman atau pengaruh dari luar, tetapi karena daya tumbuh dari bahasa itu sendiri. Dengan mengadakan pembaharuan atau inovasi atas kata-kata dasarnya, maka hal itu menjadi petanda bahwa sudah tumbuh pula suatu inti bagi suatu kelompok yang baru. Ada beberapa penyebab inovasi dalam suatu bahasa. Yang pertama adalah karena salah ucap atau salah tulis sebuah kata dalam teks lama. Seperti dalam penafsiran naskah Melayu lama yang ditulis dengan huruf Arab Melayu, ada yang mengatakan bahwa nama Hang Lekir dan Hang Lekiu sebenarnya nama orang yang sama. Tetapi karena salah tulis dan dengan demikian salah baca, maka nama Hang Lekir dibedakan dari Hang Lekiu. Penyebab yang kedua adalah karena perubahan makna. Dalam perjalanan waktu, ada kata-kata tua berubah maknanya, sedangkan dalam bahasa kerabat yang lain, makna dan bentuk tua tetap dipergunakan. Dan kemudian penyebab inovasi yang ketiga adalah karena kontaminasi. Inovasi untuk mengadakan pengelompokan bahasa dapat juga berlangsung pada struktur fonologi bahasa. Karena faktor-faktor tertentu ada fonem proto dalam sebuah segmen diganti oleh fonem lain dalam sebuah bahasa atau lebih. Sedangkan bahasa lainnya mempertahankan fonem yang diturunkan secara linear dari bahasa protonya. Metode subgrouping dengan mempergunakan metode inovasi hanya dapat dilaksanakan kalau kita menghadapi kenyataan bahwa sejumlah bahasa kerabat tidak bisa dikelompokkan lebih lanjut karena presentasi kata kerabatnya sama besar. Misalnya, dalam pengelompokan ternyata bahasa A, B, C, dan E memiliki kosakata dasar yang berkerabat dalam jumlah yang sama banyak. Dalam hal ini, kita tidak dapat mengatakan bahwa bahasa Proto-X langsung menurunkan A, B, C, dan E. Nah, sekarang adalah pembahasan yang keempat. Kita akan membahas tentang masalah pengelompokan bahasa Nusantara. Usaha untuk mengadakan pengelompokan bahasa-bahasa Nusantara tidak memberi hasil yang memuaskan dengan mempergunakan teknik pemeriksaan sekilas maupun dengan mempergunakan kosakata dasar. Usaha mempergunakan kosakata dasar sebagai landasan pengelompokan mengalami kegagalan atau tidak memberi hasil yang memuaskan karena hal-hal berikut. Yang pertama adalah presentase kemiripan kata-kata kerabat bahasa-bahasa Nusantara kecil, berkisar antara 30-40%. Dengan demikian, sukar menentukan bahasa mana lebih dekat ke bahasa lain. Sedangkan kemiripan kata-kata dasar pada bahasa-bahasa Eropa berkisar antara 60-70%, sehingga lebih mudah mengadakan pengelompokan. Selain itu, faktor yang kedua adalah kosakata dasar sukar sekali dijadikan ciri subgrouping karena kata-kata itu terdapat pada geografis yang sangat berjauhan. Bahwa kosakata dasar bahasa-bahasa Austronesia itu tersebar dalam wilayah geografis yang luas. Oleh karena itu, untuk mengadakan pengelompokan bahasa-bahasa Nusantara, pertama-tama harus mempergunakan kosakata dasar, baru kemudian bila timbul hal-hal yang meragukan, kita menggunakan metode inovasi, baik inovasi kosakata dasar maupun inovasi unsur-unsur gramatikal dan inovasi fonologis. Dan perlu diperhatikan pula bahwa dalam pengelompokan bahasa dengan mempergunakan kosakata dasar, kita tidak boleh bekerja dengan mendasarkan bentuk saja, tetapi juga harus melihat persamaan arti. Seorang sarjana Belanda, K.F. Holle, telah menyusun suatu daftar kata-kata sebagai dasar pencatatan untuk memperoleh suatu gambaran yang jelas mengenai bahasa-bahasa di Indonesia. Daftar kata-kata tersebut juga disebut daftar Holle yang dari cetakan pertama mengalami penambahan dan perubahan-perubahan. Daftar ini mula-mula diterbitkan pada tahun 1894, berisi sekitar 1.000 kata. Daftar ini kemudian diperbaiki dan ditambah dengan kalimat-kalimat singkat pada tahun 1904. Berdasarkan saran N. Andriani pada tahun 1911, daftar itu mengalami cetakan ketiga disertai penambahan-penambahan yang dianggap perlu. Dalam tahun 1931, daftar itu diterbitkan kembali dengan perubahan-perubahan yang berarti. Daftar Hole memberi kemungkinan terbaik untuk mengadakan pengelompokan bahasa.
Namun, pada daftar Hollet terdapat pula kata-kata budaya yang bukan merupakan kosakata dasar dalam bahasa-bahasa Indonesia. Misalnya, mantera, setan, agama, kertas, surat, buku, surga, neraka, dan sebagainya. Sehingga daftar ini tidak terlalu menguntungkan untuk dipakai dalam pengelompokan bahasa-bahasa secara genealogis. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terjadi kesalahan dalam perkataan maupun penulisan. Dan saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.